Shalom jemaat, selamat datang di Gate Ministry Bali. Kami sangat bersuka cita Anda dapat bergabung kembali bersama dengan kami di dalam online service ini. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online service ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita siapkan hati kita, waktu kita, dan ajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa kita catat dan renungkan setiap firman yang dibagikan. Kami percaya kasih setia Tuhan, anugerahnya, bahkan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh sidang jemaat Gereja Elim Tabernakel, baik yang sudah hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan dimanapun berada. Kiranya anugerah damai sejahtera, perlindungan pertolongan Tuhan, rahmat berkatnya yang melimpah-limpah menyertai kita semua. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan di tempat ini terjadi juga di tempat saudara-saudari berada. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Haleluya, haleluya. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti pakailah hidup sebagai Allahku seumur hidup. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku
hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonan, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Haleluya, 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 haleluya. Sebab tak kami miliki harta kekayaan yang cukup berarti, kami mau memberi lebih kepada. Haleluya, Yesus, haleluya. Persembah segenap hidupku jiwa dan raga, dan ragaku, sebab tak kami miliki miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonan, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. pakailah Hidupku sebagai alat seumur hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah kepada Tuhan dengan hati yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau baik Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab tak dapat kita memberi untuk membalas kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita ada sampai hari ini semua karena berkat anugerah Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menciptakan seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, yang memperhatikan kami hari demi hari. Manusia yang kecil ini di tengah alam semesta yang besar ciptaan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Dengan apakah kami dapat membalas kasih-Mu? Sebab sungguh tak kami miliki harta kekayaan yang berharga yang sanggup kami berikan kepadamu, selain dari hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hati yang menyembah kepadamu. Di tengah-tengah kesesakan ini Bapa, di tengah-tengah bencana yang melanda, di tengah dunia yang tidak pasti ini, kami masih boleh menerima pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa ada kelegaan, ada jalan keluar, ada kemurahan Tuhan bagi kami yang percaya, bahwa Engkau menyertai kami,
Apabila kami jatuh tidak sampai kami tergeletak. Dengan apa kami boleh membalas kebaikan-Mu Bapa, selain daripada datang dan menyembah di hadapan-Mu. Bapa, kami menyadari dimanapun kami berada, tangan Tuhan sanggup menjamah kami. Oleh karena itu di ibadah-ibadah kami yang berharga ini Bapa, kami boleh manfaatkan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam ibadah-ibadah ini kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Maka kuasa Tuhan bekerja, jamahan Tuhan bekerja, anugerahnya bekerja, kesembuhannya bekerja. Maka yang sakit boleh menerima kesembuhan, yang belum melihat jalan keluar boleh menerima jalan yang baru dari Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa hanya di dalam satu nama yang ajaib. Yang percaya bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jumpa kembali dalam acara Gereja Elim Tabernakel Menyapa. Sebelum kita membahas belajar bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, serta oleh cinta kasih karunia dari Tuhan Roh Kudus, yang dengan setia menyertai kehidupan kami di dunia ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali menyebut kami. Kami mengucap syukur kepada-Hu, kami masih beroleh anugerah-Hu, kesempatan yang indah, untuk kami belajar bersama kebenaran firman-Mu. Firman yang memberikan bekal dalam hidup kami, firman yang menguatkan iman kami, juga firman yang menegur kehidupan kami jika kami menyimpang dari jalan-Mu. Ampuni segala kesalahan kekurangan kami, kuduskan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu untuk Tuhan pulihkan keadaan kami, pulihkan bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti semula sebelum wabah ini ada. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Hu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas pokok renungan tentang menghadapi kesulitan hidup dengan memperkatakan firman Tuhan. Renungan ini saya terinspirasi oleh kejadian beberapa hari yang lalu, di mana pada sore hari saya dan istri kedatangan tamu, seorang bapak muda. Nah, bapak muda ini menyatakan kepada saya, istri saya juga yang mendampingi saya, bahwa hidupnya saat ini sedang menderita. Dan dia katakan dia nggak kuat lagi dalam menghadapi penderitaan ini. Sehingga dia ingin ambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya. Terus terang kami terkejut. Ya. Loh, kok sore-sore didatangi tamu dan tamu ini ingin bunuh diri, ya. Terus kemudian kami tanya, kira-kira apa masalahnya kok sampai ingin mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri? Dia ungkapkan bahwa dia ada satu masalah, yaitu masalah hutang, ya, hutang. Memang masalah hutang ini adalah salah satu permasalahan hidup yang sering terjadi, ya, dan bisa menimbulkan suatu potensi, ya, seseorang untuk ambil jalan pintas itu tadi, bunuh diri. Ya. Sebenarnya hutang piutang ini adalah masalah yang umum, ya, apalagi dalam dunia dagang. Tetapi ketika keadaan berubah seperti saat ini, ya, di mana roda perekonomian tidak hanya di negara kita, tapi dunia, ya, sempat
berhenti ya, atau perputarannya ini jadi melambat ya. Nah, di situ timbullah suatu persoalan atau permasalahan di mana banyak hutang piutang yang macet dan tidak terbayar. Ya. Belum lagi kalau hutang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ya, itu makan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita menyikapi ini? Tentu saja ini kaitannya dengan kehidupan kekristenan kita. Ya. Saya menyadari dengan waktu yang terbatas ini tidak mungkin ya kita membahas secara keseluruhan dan tuntas. Tapi saya akan menyampaikan poin-poin yang penting ya, poin-poin yang penting dan apa yang pernah kami alami, saya dan istri alami dalam masalah hutang ini. Saya memulai suatu pekerjaan ya, atau merintis membangun suatu pekerjaan yang sama sekali baru bagi saya ya. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya ini bahwa saya akan bekerja di bidang bahan-bahan makanan ya. Sebab apa? Orang tua saya ini pekerjaannya pada saat itu adalah pengumpul kulit ya, pengumpul kulit kambing, kulit domba, kulit sapi, dikirim ke pabrik, kemudian diproses untuk menjadi tas, sepatu, jaket dan lain sebagainya ya. Sedangkan orang tua dari istri saya ini bergeraknya di bidang palawija ya, jadi sangat berbeda dengan yang saya rintis. Jadi saya mulai usaha ini dari nol ya, bukan nol kecil, tapi bagi saya adalah nol besar dan tidak ada modal yang cukup untuk memulai pekerjaan ini. Karena tidak memiliki modal ya, kami jual perhiasan yang kami dapat sewaktu pernikahan ya. Dan itu enggak terlalu banyak. Untuk minta bantuan saya malu ya. Saya ingin belajar bersandar kepada Tuhan dan belajar percaya akan kuasa firman Tuhan. Saya berdoa dan terus berdoa ya. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Enggak punya pengalaman juga karena sama sekali pekerjaan ini baru bagi saya. Dalam angan-angan saya, ya, dalam angan-angan ini, semoga ada orang yang datang kepada saya dan memberikan sejumlah uang yang saya butuhkan. Ya. Ternyata itu hanya angan-angan, dan tidak terwujud. Akhirnya saya harus hutang untuk menambah modal usaha. Dan setelah saya pergunakan untuk bekerja, ya, ternyata masih kurang. Saat itu barang yang saya jual, ya, awalnya ini hanya terbatas 3 macam barang, ya, untuk kebutuhan restoran. Modalnya juga masih cukup. Tetapi ketika usaha semakin berkembang dan tidak ada lagi dana yang bisa saya pakai, ya, disitulah saya utang dan kemudian timbul masalah. Ya. Hutang-hutang yang sudah jatuh tempo, yang sudah harus saya bayar, ya. Pelanggan saya belum bayar, ya, sehingga tidak ada uang persediaan untuk membayar. Apalagi saat didesak untuk segera bayar, hati saya ini sangat susah. Ya, hati sangat susah. Tapi saya tidak pernah menyalahkan si penagih ya, yang memberi barang, karena memang saya yang salah. Saya tidak dapat bayar tepat waktu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan zaman sekarang, ya, kadang-kadang orang yang hutang ini bisa lebih galak dari yang memberi pinjaman. Ya.
Tapi saya tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Karena saya sadar saya mempunyai Tuhan yang hidup, yang berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Saya berdoa lagi, saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya ini terbebas dari masalah hutang. Apa yang saya bisa lakukan? Ya datang lagi, di bawah kaki Tuhan Yesus. Dalam doa yang lebih sungguh-sungguh, sambil saya ini perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan. Seperti yang ada di kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memang kalau kita baca dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 ini, kaitannya dengan Taurat, kitab Taurat. Kitab Taurat 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ tertulis hukum-hukum Tuhan, tertulis hukum-hukum Tuhan. Tapi di samping itu juga ada berkat-berkat yang disampaikan kepada umat Tuhan. Secara luas memang kalau sekarang dalam perjanjian baru tidak hanya Taurat tetapi hukum dari Kristus ini kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, kekuatan, akal budi. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum Taurat ini tergenapkan dalam dua hukum ini. Dan banyak ayat-ayat dalam perjanjian baru yang diwariskan kepada kita oleh Tuhan langsung, oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk itu. Satu ayat dalam perjanjian baru kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam Yosua pasal 1 perkatakan Taurat, kitab Taurat. Dari situ saya percaya. Saya belajar seperti yang pernah saya saksikan. Ayat-ayat ini bagaimana kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini. Dari 2 ayat itu saya bergumul lagi dalam doa, saya minta modal kepada Tuhan. Saya minta modal kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab lewat suatu mimpi. Tuhan jawab lewat suatu mimpi. Seringkali saya mendapat jawaban dari Tuhan lewat suatu mimpi dan firman Tuhan yang sangat berkesan kuat di dalam hati dan pikiran saya. Itu yang saya alami. Saya bermimpi, mimpi bukan suatu penglihatan, bukan. Saya bermimpi. Dalam mimpi saya sedang berdoa berlutut di samping tempat tidur saya. Dan sementara saya berdoa, sambil pada saat itu saya melihat meneteskan air mata, karena susah. Karena susah, Tuhan, hidup saya ini bagaimana caranya supaya lepas dari hutang.
Itu yang saya minta. Sementara saya berdoa sambil meneteskan air mata, ada seseorang yang memegang bahu saya dari belakang, ya. Karena saya berlutut, saya merasakan bahu kanan saya ini dipegang oleh seseorang dari belakang. Dalam mimpi saya itu kemudian saya menoleh ke belakang. Siapa yang pegang bahu atau pundak kanan saya? Ternyata itu adalah pribadi yang sangat kita kasihi, ya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan saya lihat pada saat itu wajahnya tersenyum, ya. Seakan-akan ya hendak mengatakan, jangan khawatir anakku, ya. Jangan khawatir. Saya membutuhkan modal pada saat itu. Dan ketika harus saya bayar dan belum ada persediaan, belum ada uang, ya, rasanya hati ini sangat susah. Ya. Kemudian setelah saya menoleh ke belakang, saya melihat wajah Tuhan tersenyum, saya terjaga. Ya. Saya bangun dari tidur. Apakah jawaban dari doa itu terwujud esok harinya? Enggak. Minggu depan, bulan depan juga tidak, ya, belum terwujud. Kira-kira kurang lebih 3 tahun kemudian, doa pergumulan saya itu baru terwujud. Ya, semua itu untuk menunggu waktunya Tuhan. Waktu yang sangat tepat dan indah. Ya. Lewat suatu krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 atau 1998, ya, saya bisa memiliki modal usaha yang cukup dan tidak usah berhutang lagi. Lewat suatu cara yang ajaib bagi saya. Ya. Waktu menjelang krisis moneter, ya, saya ini pesan barang. Dan tentu saja pesanan itu saya sesuaikan dengan kondisi atau kemampuan, ya, untuk membayarnya. Ya. Dalam dunia dagang memang semua harus dihitung dengan benar. Kita nggak bisa ngawur, ya. Juga jangan merugikan orang, ya. Kami harus bisa dipercaya. Itu yang menjadi prinsip kami, ya, prinsip saya dalam berdagang. Saya pesan barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Tapi apa yang terjadi? Datangnya barang ini ternyata lebih banyak dari yang saya pesan. Saya kaget, ya. Kemudian saya telepon yang mengirim barang, yang pemberi barang ini. Tapi yang memberi barang katakan, enggak masalah, saya tolong untuk dijualkan. Ya sudah, ya, karena seperti itu keadaannya, ya saya jualkan akhirnya. Tapi apa yang terjadi, ya? Gudang saya yang kecil itu jadi penuh sesak dengan barang dagangan. Tidak lama kemudian, ya, terjadilah krisis moneter itu. Harga barang-barang ini menjadi berkali-kali lipat. Ya. Nah, disitulah saya bisa melunasi hutang-hutang, ya, dan saya memiliki modal yang cukup untuk pengembangan usaha. Ya. Puji Tuhan. Ada suatu peristiwa, ya, dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33, ya, yang merupakan suatu kejadian di mana di dalam kejadian ini raja dan penduduk kota Samaria, ya, mengalami kelaparan yang dahsyat, ya, lebih parah dari yang kita alami saat ini. Ya. Nah, pada saat kita mengalami apapun, ya, ini nanti suatu contoh. Ya, dalam saat kita seperti ini atau kita mengalami masa-masa yang sulit, jangan kita pernah menyalahkan siapapun,
menyalahkan pasangan kita, ya. Kalau kita sudah berumah tangga suami istri, jangan menyalahkan saudara, orang tua kita, ya. Jangan juga menyalahkan pimpinan rohani, gereja Tuhan, juga jangan menyalahkan Tuhan. Tapi kita harus introspeksi diri, ya. Kenapa kalau semua itu bisa terjadi? Kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi? Tuhan tidak pernah salah. Kita yang sering kali melakukan kesalahan. Ya. Sebelum kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33, coba kita baca terlebih dahulu Amsal 19 ayat yang ketiga. Ya. Tetapi dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih jelas, ya. Ini lebih jelas. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, ya. Kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu, ya. Seringkali kita memang seperti itu manusia, ya. Cari kambing hitam itu yang paling mudah, ya. Tapi kalau kita mau koreksi, kita mau introspeksi diri, dan kalau kita salah, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Ya, puji Tuhan. 2 Raja-Raja 6, ya kita kembali, kita baca ayat 24 sampai 33, ya. Jemaat bisa baca di rumah, ya. Secara keseluruhan ini adalah contoh yang baik bagi kita, ya. Suatu saat ibu kota Israel bagian utara, ya, yaitu Samaria, dikepung oleh seorang raja, ya, yang bernama Ben-Hadad. Raja ini berasal dari Aram atau Syria. Karena pengepungan itu memakan waktu cukup lama, ya, persediaan makanan di kota Samaria ini jadi ludes, habis, ya. Demikian juga dengan jalur suplai makanan terputus karena dikepung, ya, dikepung oleh tentara Aram atau tentara Syria. Sehingga timbul kelaparan yang hebat di Samaria. Dikatakan kelaparan itu kelaparan yang hebat, ya, di Samaria. Terjadilah kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Ya, saking hebatnya kelaparan di Samaria, harga sebuah kepala keledai, ya, itu 80 sikal perak. 1 sikal perak sama dengan 11,4 gram. Kalau 80 sikal perak berarti 80 kita kali 11,4 ketemu 912 gram perak. Kalau harga perak kita buat, saya buka, ya, saya cari, itu kira-kira 21.500 per gram, ya. Harga beli, harga jualnya lebih murah. Harga belinya 21.500 per gram. Jadi kalau 912 gram kita kalikan 21.500 ketemu 19.608.000. Harga kepala keledai, ya. Padahal bagian kepala ini nggak banyak dagingnya. Juga keledai itu binatang, kalau kita baca Imamat 11, ya, itu nggak boleh, diharamkan pada zaman dahulu, ya. Jadi harga itu cukup mahal sekali, ya, bukan cukup mahal sekali. Kalau zaman sekarang kita bandingkan sapi, ya, yang dewasa 10 jutaan mungkin, ya. Nah, ini bisa dapat 2 sapi, ya. Terjadi seperti itu. Dan kalau kita baca terus, ya, kita ketemu harga untuk 1/4 cup kotoran merpati, ya. Di firman Tuhan disebut tai merpati, kotoran merpati, ya. 1/4 cup itu kira-kira setengah kilo, 500 gram. Ya, 5 itu harganya sama dengan 5 sikal perak.
Dan kalau kita kalikan ya 11,4 gram, kemudian kita kalikan dengan 21.500 ya, kurs zaman sekarang itu 1.225.500 ya. Kapan ada harga kotoran merpati ya seharga 1.225.500 ya. Kotoran. Memang ya saya cari apakah ini benar-benar kotoran merpati? Ya pengertiannya ada dua. Memang benar kotoran merpati. Yang pengertian kedua itu adalah sejenis buncis ya tanaman yang diberi nama herba alkali ya. Bentuknya seperti kotoran merpati ya. Tapi andai kata itu memang benar kotoran merpati yang sesungguhnya ya, kita bisa memikirkan, merenungkan ya betapa sulitnya kehidupan pada saat itu. Sampai-sampai ada seorang ibu yang tega untuk memasak anak kandungnya sendiri dan dimakan dagingnya ya. Ngeri ya kalau bencana kelaparan seperti itu. Kita belum ada apa-apanya sekarang ini ya. Tetapi Raja Israel yang berkuasa saat itu ya, memang tidak disebutkan nama Raja Israelnya, tapi kalau kita telusuri ya, raja yang berkuasa saat itu adalah Yoram ya, anak dari Ahab dan Isabel, Raja Israel ya. Israel itu bagian utara. Jangan bingung dengan Yoram Raja Yehuda, karena memang ada persamaan ya. Ada Yoram Raja Israel, ada Yoram Raja Yehuda. Ini Yoram Raja Israel ya, negeri bagian utara. Kalau kita telusuri Yoram ya, seorang raja yang reputasinya tidak baik di pemandangan mata Tuhan ya. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 2 dan 3 ya, bisa baca sendiri. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, walaupun tidak seperti ayah dan ibunya. Ya. Dalam keadaan sulit seperti itu, Yoram tidak introspeksi diri. Ya. Yoram tidak memeriksa diri sendiri, apa kesalahannya. Ya. Tapi yang dia lakukan, dia malah ingin memenggal kepala Nabi Elisa ya, yang diutus oleh Tuhan pada saat itu. Dan tidak hanya itu saja, malah dia juga menyalahkan ya, di dalam 2 Tawarik 6 ayat yang 33 ya, ini kita baca. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan, kata Yoram. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Loh, ini kan menyalahkan Tuhan. Ya. Tidak introspeksi diri, tidak periksa diri, menyalahkan Tuhan. Padahal yang salah adalah dirinya sendiri, Yoram sendiri yang salah. Jangan kita mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yoram. Lalu langkah apa yang kita tempuh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini? Ya. Yang pertama, ya seperti yang saya saksikan tadi, datanglah kepada Tuhan Yesus melalui doa dan penyembahan ya, yang sungguh-sungguh. Jangan pernah ragu, ya. Jangan pernah merasa kurang percaya atau tidak percaya ya terhadap Tuhan dan kuasanya. Ya. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan katakan kuasa di surga, di bumi ada di tangan Tuhan. Ya. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan dan ucapkanlah syukur kepadanya. Sekali lagi jangan pernah menyalahkan siapapun. Ya. Budayakan untuk memperkatakan firman Tuhan. Bukan budaya gosip, keluh kesah, menggerutu,
ngomel, jengkel, atau bersungut-sungut, ya, jangan. Perkatakan firman Tuhan, ya. Pada saat saya ini berdoa, ya, setelah mendapat mimpi, Tuhan tersenyum, ya, pegang menjamah bahu kanan saya, ya. Saya selalu katakan Ulangan 28, ya, saya ingat betul ayat ini. Ulangan 28 ayat 12 dan 13, ya. Kita baca sebentar. Ulangan 28 ayat yang ke-12 dan 13. Ya, ini saya perkatakan juga. Ayat 12, ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanamu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya. Selain saya perkatakan, ayat-ayat ini saya tulis dalam secari kertas, kemudian saya tempel, ya, di dinding, di depan meja saya, ya, kemudian di pintu kamar saya, ya. Saya tempel ayat-ayat ini, sehingga pada saat saya ini melihat ke pintu mau keluar, ya, saya bekerja di meja saya melihat ayat-ayat itu dan saya ucapkan ayat-ayat itu dengan suatu rasa percaya, ya, dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh. Karena kita adalah warga kerajaan Allah, ya, berdasarkan 2 Tesalonika 1 ayat 5, ya, juga Filipi 3 ayat 20. Jadi budayakan untuk memperkatakan firman Tuhan, ya, baik untuk diri kita maupun kita memberkati seseorang, ya. Budayakan itu daripada kita berkata-kata yang tidak-tidak, ya. Yang ketiga, hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Itulah yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami bersama istri saya. Ya. Jangan pernah menyerah. Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika semua jalan buntu, ya, tapi kita mempunyai satu jalan ke atas, ya, yang masih terbuka lebar bagi kita. Tuhan pasti menolong kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi dan memperdulikan kami. Dan oleh cinta kasih karunia Tuhan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami di dunia ini, kami mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami menjadikan Engkau Gembala Agung kami, sehingga saat kami berjalan dalam lembah kekelaman seperti saat ini, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadahu dan tongkat itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Biarlah Tuhan mengurapi kepala kami dengan minyak. Biarlah kami penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaga yang mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan, kalau ada saudara-saudara di antara kami yang mengalami kesusahan, masalah hutang piutang, Tuhan tolong bebaskan. Tuhan tolong berikan kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih. Tuhan berkati bangsa kami, sehingga kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Sebelum wabah COVID ini merajalela, Tuhan tolong pulihkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Juga Tuhan tolong gereja kami, saudara-saudara seiman kami semua di seluruh negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu, ya Tuhan, sungguh mempesona. Karya-Mu sungguh tak terbatas. Kau Tuhan yang terhebat, tiada bandingannya, berkuasa di bumi dan di surga. Sekarang ku bersorak dan memuji Dia. Kasih-Mu, ya Tuhan, sungguh mempesona. Karya-Mu sungguh tak terbatas. Kau Tuhan yang terhebat, tiada bandingannya, berkuasa di bumi dan di surga. Sekarang ku bersorak dan memuji Dia. Yang sanggup menyelamatkan seluruh umatnya. Kau terhebat dan termulia, kemuliaan-Mu nyata di sepanjang hidup.